Ucok nyeletuk. Bau apa ini? Anyir banget. Mendengar itu Baron yang berada di dekatnya bertanya. Bau apa, Cok? Tanya Baron yang tidak mencium bau itu. Gak tahu nih, anyir banget kayak bau darah hewan. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Bertemu lagi dengan gua di Talks di channel Mahasiswa Siluman. Kali ini aku bakal menceritakan pendakian mistis yang dialami oleh Ucok ketika mendaki Gunung Sumbing. Ucok sebenarnya gak suka mendaki, tapi karena ada cewek yang disukainya itu ikut mendaki, dia akhirnya ikut mendaki gunung. Namun naas, di pendakian itu, dia malah banyak mengalami kejadian mistis karena dianggap dia menantang penghuni Gunung Sumbing, yang terpaksa membuat pendakian mereka ini tidak berjalan lancar. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan Ucok sehingga para penghuni Gunung Sumbing marah? Kita simak saja ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan aktifkan tombol notifikasinya. Seperti biasa, siapkan tempat dan posisi yang nyaman dan selamat mendengarkan. Awalnya berawal dari ajakan untuk mendaki gunung. Waktu itu tanpa disengaja, Ucok mendapat pesan dari teman dekatnya yang berupa ajakan untuk mendaki gunung. Ucok bukanlah seorang pendaki, tapi teman dekatnya ini memang sudah sering mendaki gunung. Seringkali Ucok berkumpul dengan temannya di warung kopi. Sebut saja temannya itu adalah Baron. Melihat pesan yang berisi ajakan itu, Ucok menolak karena memang dia tidak suka dengan kegiatan seperti ini, alias bukan hobinya. Dia lebih suka menghabiskan waktu kosongnya di warung kopi sambil main game. Selang 1 hari setelah menolak ajakan itu, tanpa disengaja mereka bertemu di warung kopi langganan mereka. Dan di warung itu, Baron kembali mengajak Ucok. Cok, ayolah naik gunung sekali-kali, biar tahu rasanya mendaki. Seru loh. Enggak aku orangnya gampang capek. Ada ceweknya lu, Cok. Oh iya, siapa? Ratna. Kemarin katanya dia mau ikut. Ratna adalah cewek yang dikagumi Ucok, tapi Ucok tidak pernah berani bilang ke Ratna soal itu, karena memang Ucok ini orangnya paling tidak bisa dekat dengan cewek, apalagi dengan cewek yang dia sukai. Bahkan Baron pun tidak tahu kalau sebenarnya dia suka dengan Ratna. Sebenarnya dia orangnya cukup selengean, tapi dia bisa berubah jadi pendiam kalau ada di dekat cewek, apalagi cewek yang dia sukai. Mendengar kalau Ratna akan ikut mendaki, Ucok tanya kapan dan sama siapa aja dia akan pergi mendaki. Baron bilang nanti lusa ke Gunung Sumbing sama teman-temannya Baron dari kota sebelah. Akhirnya Ucok sedikit tertarik dengan ajakan itu. Dia bilang ke Baron, gampang lah, kalau free aku ikut, besok aku kabari lagi. Malam harinya Ucok berpikir, gak ada salahnya kalau ikut Baron mendaki, hitung-hitung buat cari pengalaman juga kan. Lalu dia menghubungi Baron untuk memberitahunya kalau dia mau ikut, tapi dengan syarat dia tidak mau berkendara sendiri, alias minta dibonceng sama Baron. Akhirnya deal, Baron menerima syarat itu, karena kebetulan dari rumah rencananya Baron akan berkendara sendiri kalau Ucok tidak ikut. Baron meminta pada Ucok untuk membawa baju ganti, selimut tebal, dan jaket tebal aja. Karena keperluan lainnya sudah dicukupi oleh Baron dan teman dari kota sebelah. Singkat cerita, di balik hari pemberangkatan, pagi itu Ucok dan Baron berangkat dari tempat tinggalnya yang ada di Yogyakarta menuju ke Magelang, ke tempat temannya Baron itu untuk berkumpul. Di perjalanan menuju ke Magelang, Ucok tanya ke Baron, Ron, katanya mau sama Ratna, mana orangnya? Ntar ketemu di Magelang, aku udah janjian ketemu di sana. Tempat tinggalnya Ratna memang di Yogyakarta, tapi dia tinggal di Magelang untuk bekerja. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di Magelang, di tempat temannya Baron. Di situ, terlihat sudah ada 2 orang yang sedang sibuk mempersiapkan peralatan. Melihat kedatangan Baron, temannya itu langsung menyapa. Woi bro, gimana persiapan?
Aman bro, oh iya aku bawa satu temen nih, kenalin. Ucok kemudian mengenalkan dirinya ke mereka yang ada di situ. Sebut dua temannya Baron, itu adalah Bayi Haki, biasa dipanggil Haki, dan satunya lagi adalah Mujib. Setelah berkenalan dengan Ucok, si Haki tanya ke Baron, oh iya, mana katanya mau ngajakin cewek? Dia masih OTW, tinggalnya gak jauh kok dari sini, jawab Baron, sambil sibuk membalas chat dari Ratna. Di dalam chat, Ratna memberitahukan kalau dia tidak bisa berangkat pagi ini karena ada pekerjaan mendadak. Bisanya nanti habis zuhur baru berangkat dari kosannya. Itu pun kalau mau nungguin. Kalau tidak mau gak apa-apa, dia katanya gak jadi ikut. Baron memberitahukan soal itu pada teman-temannya. Lalu aku bilang, tidak apa-apa. Lagi pula, jarak Gunung Sumbing dengan rumahnya Haki ini tidak terlalu jauh. Kemudian Baron memberitahukan pada Ratna kalau mereka yang di sini mau nungguin. Dan Ratna juga bilang kalau nanti dia mengajak saut temannya. Baron bertanya lagi pada Haki, Hak, kalau nambah orang satu lagi tendanya cukup enggak? Siapa lagi yang mau ikut? Ini ada temannya Ratna katanya. Haki bilang, tidak apa-apa, karena rencananya mereka akan membawa 2 tenda untuk pendakian ini. Di situ mereka santai-santai dulu sambil menunggu Ratna. Karena ini adalah pendakian pertamanya Ucok, dia heran melihat peralatan yang akan dibawa. Ron, ini ntar dibawa semua? Iyalah Cok, ini semua wajib dibawa. Kalau enggak kita yang akan susah nantinya. Mereka ngobrol-ngobrol tentang jalur pendakian Gunung Sumbing yang akan mereka daki nanti. Ternyata Baron juga pertama kalinya naik ke Gunung Sumbing, tapi bukan pertama kalinya naik gunung. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Terlihat Ratna mengirim pesan ke Baron dan memberitahukan kalau dia sudah berada di daerah yang sebelumnya diberitahu Baron. Lalu Baron pamit sama teman-temannya untuk menjemput Ratna. Tidak lama kemudian Baron kembali bersama Ratna dan satu teman ceweknya. Kemudian memperkenalkan Ratna ke yang lain. Setelah itu mereka istirahat lagi sebentar, kemudian berangkat pada pukul jam 2 siang. Di perjalanan mereka sempat mampir di minimarket untuk membeli logistik dan keperluan lainnya. Setelah itu mereka lanjut berkendara menuju ke base camp Gunung Sumbing via desa Butuh Kaliangkrik. Sesampai di base camp kurang lebih jam 3 sore. Haki meminta pada yang lain untuk membagi logistik yang mereka beli tadi. Sedangkan Haki sendiri, dia mengurus izin pendakian ke home base. Setelah izin diberikan dan logistik juga sudah terbagi, mereka lekas memulai perjalanan dengan tujuan agar tidak terlalu malam. Mereka berjalan dengan posisi Mujib, di paling depan disusul dengan Ratna, Santi, temannya Ratna, Baron, Ucok, dan yang paling belakang adalah Haki. Di awal perjalanan mereka melewati jalan berbatu yang sebagian sudah tersusun anak tangga dan sering bersimpangan dengan warga yang habis dari ladang. Ucok berjalan sambil sesekali melihat ke arah Ratna, walaupun yang terlihat hanya tas kerilnya. Sampai di sini Ucok sedikit ngos-ngosan karena memang ini adalah pendakian pertamanya. Tapi Ucok tetap berusaha untuk kuat karena nggak lucu aja kalau dia bilang capek, sedangkan mereka-mereka yang cewek masih terlihat fit dan semangat. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah mereka di pos 1. Sampai di sini, mereka istirahat di bangunan pos yang terbuat dari kayu sambil ngemil logistik dan menghabiskan beberapa batang rokok untuk yang cowok. Seringkali Baron bertanya kondisi pada Ratna dan Santi, dan mereka bilang masih fit. Setelah cukup dengan istirahatnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah pos 1 ini, jalannya mulai menanjak dan masih terdapat anak tangga yang tertata dari batu. Di perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini, masih belum ada yang aneh. Hanya saja Ucok merasa sangat kelelahan, tapi dia tidak menunjukkan itu pada yang lain. Dia cuma ngedumel dalam hati. Ah, tahu gini, aku gak mau ikut kemarin, mending di rumah aja main game. Dengan penuh perjuangan akhirnya mereka sampai di pos 2 sekitar pukul 5 sore. Di pos 2 mereka memutuskan untuk istirahat cukup lama dan lanjut jalan lagi nanti habis maghrib.
Peralatan masak kemudian dikeluarkan untuk membuat minuman hangat dan beberapa matras untuk alas duduk. Di dalam bangunan pos, Haki sibuk merebus air dan yang lain mempersiapkan gelasnya masing-masing yang sudah diisi kopi. Karena sore itu cukup dingin, beberapa orang memilih untuk membuat jahe. Tidak lama kemudian, air pun sudah mendidih dan mereka menikmati minumannya masing-masing sambil bercanda. Sambil mengepulkan asap rokok, sesekali Ucok melirik ke arah Ratna sambil berpikir, kira-kira Ratna udah punya pacar belum ya? Tapi kayaknya belum sih. Kalau punya, pastilah dia mendaki gunung sama cowoknya. Jadi Ucok ini bertanya-tanya sendiri dan dijawab-jawab sendiri. Karena untuk tanya langsung ke Ratna dia tidak berani. Tidak lama mereka mengobrol. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 6 kurang. Beberapa dari mereka menunaikan sholat maghrib, tapi tidak dengan Ucok. Setelah selesai sholat maghrib, Haki bertanya pada mereka semua, "Gimana kondisi kalian semua?" "Aman," jawab mereka semua. "Ya udah yuk kita lanjut jalan. Kalau kelamaan berhenti, ntar malah makin dingin," ucap Haki. Mereka mengemasi peralatan masak dan matras untuk lanjut berjalan lagi. Sebelum lanjut jalan, Ucok bertanya pada Haki, "Masih berapa lama lagi mas sampai puncak?" "Lumayan, nanti kita camp di pos 4. Besoknya baru naik ke puncak." Setelah selesai berkemas, perjalanan kembali dilanjutkan dengan posisi yang sama seperti tadi. Perjalanan menuju ke pos 3 ini cukup menguras tenaga, hingga beberapa kali temannya Ratna meminta break karena capek. Melihat temannya Ratna yang sepertinya kelelahan, Ucok merasa bersyukur. Bukan karena senang melihat dia capek, tapi ada yang mewakilinya untuk meminta berhenti. Karena sebenarnya, Ucok juga merasakan hal yang sama di saat berhenti. Untuk yang kesekian kali, tiba-tiba Ucok ini mencium bau yang sangat anyir. Awalnya dia berpikir, mungkin itu bau dari bajunya yang sudah basah oleh keringat. Tapi setelah dicium beberapa kali, ternyata bukan. Karena memang bau itu cukup menyengat. Ucok nyeletuk, "Bau apa ini? Anyir banget." Mendengar itu Baron yang berada di dekatnya bertanya, "Bau apa, Cok?" tanya Baron yang tidak mencium bau itu. "Gak tahu nih, anyir banget kayak bau darah hewan." Mendengar Ucok yang berkata seperti itu, Haki bertanya pada Ratna dan Santi. Mungkin di antara mereka ada yang sedang haid, tapi mereka menjawab tidak. Haki kemudian bilang ke Ucok, "Sss, udah mas biarin aja. Mungkin ada hewan mati di sekitar sini," ucap Haki, yang sepertinya dia juga mencium bau itu. Ucok hanya menganggukkan kepala, dan bau itu masih terus tercium. Setelah dirasa cukup istirahat, mereka lanjut jalan lagi dan bau anyir yang dicium Ucok ini semakin ke atas semakin menyengat. Ini aneh, di kondisi yang sedingin ini, dia masih bisa mencium bau itu. Sambil berjalan dia membisiki Baron, "Ron, baunya semakin menyengat, emang kamu gak nyium?" "Enggak tuh, hidungmu pilek kali." Ucok kemudian ngetes hidungnya. Memang sih waktu itu hidungnya Ucok ini terasa sedikit buntu. Tapi kalau dipikir-pikir, ini malah semakin aneh. Hidung buntu aja bau ini sangat menyengat. Tapi Baron yang nggak buntu malah nggak nyium. Ucok berusaha mengabaikan semua itu. Dengan nafas yang ngos-ngosan, dia terus melangkahkan kakinya. Hingga sampailah mereka di sebuah sungai yang kering. Sebelum berjalan melewati sungai kering itu, dari depan Haki memberi arahan. "Hati-hati ya, jangan injek batu yang sekiranya licin biar nggak kepleset." Dengan sangat berhati-hati mereka menginjakkan kakinya di batu-batu yang sekiranya kering. Nah, ketika sedang fokus dengan batu yang diinjaknya, sayup-sayup terdengar ada suara. Seperti orang yang sedang mandi, dan suara itu terdengar dari arah atas sungai. Mendengar itu, Ucok langsung melihat ke arah atas sungai. Samar-samar terlihat seperti ada seorang wanita yang membelakanginya. Rambutnya sangat panjang dan berantakan, dan dia sedang menyiramkan gayung yang berisi air di kepalanya. Melihat itu spontan Ucok nyeletuk, "Siapa itu?" Semuanya langsung melihat ke arah Ucok. "Ada apa, Cok?"
Tanya Baron yang berada di depannya. Dia kemudian mengarahkan senternya ke arah wanita yang dilihatnya tadi. Semua senter disorotkan ke arah yang dimaksud Ucok. Tapi pas di sentri itu, sosok wanita yang tadi terlihat sedang mandi tadi tiba-tiba sudah tidak ada. Padahal tadi terlihat jelas kalau ada orang yang sedang mandi yang tersinari cahaya bulan. Melihat di situ tidak ada siapa-siapa, Baron bertanya lagi. "Ada apa, Cok?" "Tadi ada orang mandi di situ." Dari depan Ratna menyahut. "Mas, jangan nakut-nakutin ah." "Enggak, tadi beneran ada orang mandi di situ," jawab Ucok dengan bingung. Karena memang di situ tidak ada apa-apa, Haki membuka omongan. Udah lanjut jalan lagi yuk." Sambil berjalan meninggalkan tempat itu, sesekali Ucok masih melihat ke arah orang yang sedang mandi tadi. Tapi memang benar-benar sudah tidak ada. Dari sini Ucok merasa takut. Dia sudah berpikir kalau yang dikatakan Haki tadi itu ada maksudnya. Mungkin dia juga tahu tapi diam. Semakin mereka berjalan jauh meninggalkan sungai, tadi bau anyir yang tercium terasa semakin berkurang. Nah dari sini Ucok menyimpulkan kalau mungkin bau anyir itu ada hubungannya dengan sosok wanita yang sedang mandi tadi. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 sekitar jam setengah 8 malam. Sesampai di situ terlihat ada satu tenda pendaki lain yang sedang camp. Sambil menyalakan api unggun kecil, mereka kemudian menyapa penghuni tenda itu. "Permisi mas, numpang istirahat ya," ucap Haki. "Oh iya silakan mas, rombongan dari mana nih?" ucap salah satu pendaki itu. "Kita campuran, ada yang dari Jogja, ada yang dari Magelang." Di situ mereka terlibat obrolan yang cukup panjang. Mereka ada 4 orang yang berasal dari Bandung, dan kebetulan mereka ini dalam perjalanan turun, tapi memutuskan untuk camp dulu di sini, nunggu besok. Di sela-sela obrolan itu, Haki bertanya, apakah di pos 4 ramai pendaki lain? Dan mereka menjawab tidak begitu ramai. Memang sih, soalnya tadi di parkiran tidak terlalu banyak kendaraan pendaki yang mereka jumpai. Mendengar itu, Haki mengajak yang lain untuk lanjut jalan lagi agar segera istirahat di sana. Niat hati ingin mengajak yang lain untuk camp di pos 3, tapi melihat yang lain begitu bersemangat, akhirnya Ucok hanya menurut untuk lanjut jalan lagi ke pos 4. Perjalanan kembali dilanjutkan sekitar pukul 8 malam. Jalan menuju ke pos 4 ini, vegetasinya sangat terbuka dan melipir tebing. Nah kira-kira di pertengahan jalan menuju ke pos 4, bau anyir itu tiba-tiba tercium lagi oleh Ucok. Tapi kali ini Ucok hanya diam karena mengingat perkataan Haki tadi. Sambil berusaha diam, samar-samar dia melihat seperti ada orang yang sedang berjalan di sebelah kanan, di bawah tebing yang dia lewati. Jadi jalannya itu sebelah kiri tebing dan sebelah kanan ini lembah, dan orang itu sedang berjalan di sebelah kanan. Sambil jalan, sesekali Ucok melirik ke arah orang itu. Dia cewek dan jalannya membungkuk. Sudah dipastikan itu bukan pendaki. Melihat keberadaan sosok itu, Ucok berniat memberitahu Baron. "Shh, kanan!" Sambil sesekali mengedipkan matanya ke kanan. Tapi sepertinya Baron tidak mengerti apa yang dimaksud Ucok. Karena memang tidak mengerti, Ucok tidak melanjutkan niatnya memberitahu Baron. Dia terus berjalan sambil dalam hati bilang, "Besok lagi gak mau aku diajak mendaki lagi. Kapok, udah capek, ngantuk, ada hantu pula." Dia berjalan tanpa melihat ke arah kanan karena takut. Entah sosok itu masih terus ikut atau tidak. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4 sekitar jam 10 malam. Sesampai di pos 4, mereka sangat lega. Karena sudah bisa beristirahat, 2 tenda mereka dirikan dengan posisi berjajar. Setelah tenda sudah berdiri, mereka membagi tugas. Sebagian mempersiapkan alat masak, dan sebagian mencari kayu untuk api unggun. Haki, Mujib, dan Baron pergi mencari kayu bakar. Di depan tenda, Ucok menyiapkan peralatan masak bersama Ratna dan Santi. Sambil menyiapkan itu, Ucok ini hanya diam, karena kalau ada Ratna di dekatnya, dia benar-benar tidak bisa ngomong. Lalu Ratna bertanya, "Mas,
Ini cara pasang gas ke kompor gimana? Waduh, kurang tahu, tunggu Baron aja. Aku juga baru kali ini naik gunung. Mendengar Ratna ngomong itu, Ucok deg-degan. Dalam hati dia bilang, aduh parah banget nih aku. Kalau saja bisa, pasti aku bantuin masang. Dan ada yang lebih deg-degan selain pertanyaan Ratna. Dari arah jalur turun, Ucok melihat ada seorang nenek bungkuk yang sedang menatap tajam ke arahnya. Rambutnya panjang dan berantakan, pakaiannya lusuh, dan dia membawa tongkat kayu untuk menyangga badannya yang bungkuk. Melihat keberadaan sosok itu, Ucok berusaha untuk tidak takut. Walaupun sebenarnya dia ini mau lari. Sekarang pikir aja, di hutan tiba-tiba ketemu sosok begituan. Dia ingat dengan salah satu perkataan temannya dulu. Kalau melihat hantu jangan takut, beraniin aja nanti dia yang bakalan takut sendiri sama kita. Sambil menata makanan yang akan dimasak, sesekali dia ngelirik ke arah sosok yang sedang berdiri itu. Dan dia masih terus melihat ke arah Ucok. Mengingat perkataan temannya itu, Ucok memberanikan diri untuk menatap balik sosok itu. Terus diliatin, dan sosok itu tidak berpindah sama sekali, bahkan bergerak pun tidak. Ketika sedang fokus menatap sosok itu, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara kayu yang dijatuhkan Baron di sebelahnya. Byuk. Melihat Ucok kaget, Baron menertawainya. Lagi mikirin apa Cok? Sampai kaget gitu. Enggak, ada yang merhatiin kita dari tadi, jawab Ucok. Siapa? Alah, bukan siapa-siapa, jawab Ucok sok pemberani. Setelah itu Ucok melihat kembali ke arah sosok nenek yang tadi dilihatnya. Tapi kali ini sosok itu sudah tidak ada. Dan Ucok berpikir, kan bener, kalau aku beraniin, dia yang gak berani. Api unggun kemudian dinyalakan. Bersamaan dengan itu, mereka masak-masak untuk makan malam. Setelah selesai masak, mereka makan di sebelah api unggun, sambil ngobrol biar semakin akrab satu sama lain. Haki banyak bercerita tentang pendakian-pendakian sebelumnya. Ternyata Haki ini bisa dibilang pendaki yang sudah berpengalaman. Kalau dilihat dari ceritanya yang sudah pernah menapaki beberapa gunung di Pulau Jawa, dia juga bilang, kalau dia ada rencana, pergi ke Gunung Semeru bulan depan, kalau tidak ada halangan. Mendengar cerita dari Haki, terdengar Ratna ingin ikut. Itu pun kalau ada waktu luang, karena dia mempunyai pekerjaan yang sulit untuk ditinggal. Apalagi ke Gunung Semeru, pastinya butuh waktu beberapa hari. Setelah cukup lama ngobrol di depan tenda, tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Mereka pun memutuskan untuk masuk tenda dan tidur, karena besok mereka masih ada perjalanan menuju ke puncak Gunung Sumbing. Tenda satu diisi oleh Ratna dan Santi, sedangkan tenda satunya diisi mereka yang cowok. Di dalam tenda, Ucok ini tidak bisa tidur, karena sudah kebiasaannya. Ucok kalau di rumah suka tidur larut malam untuk nongkrong di warung sambil main game. Dia coba membuka HP untuk main game, tapi tidak ada sinyal. Lalu dia memutar musik offline yang tersimpan di HP-nya dengan tujuan agar dia bisa tertidur. Di sela-sela musik yang dia dengarkan, tiba-tiba terdengar ada suara jejak kaki orang yang sedang berjalan di belakang tendanya. Ucok mikirnya mungkin itu pendaki yang baru datang, atau mungkin pendaki lain yang mau kencing. Tapi suara langkah kaki itu terus terdengar berjalan tanpa henti. Ucok mematikan musik di HP-nya untuk memastikan suara kaki siapa itu. Dan setelah musik dimatikan, suara langkah kaki itu pun berhenti. Ucok mikir, pasti ini bukan orang. Karena kalau orang, ngapain dia jalan terus-menerus di belakang tenda? Musik kembali diputar, dan Ucok mengabaikan semua itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada yang aneh dengan kaki kanannya Ucok. Kakinya ini tiba-tiba tidak bisa merasakan apa-apa, seperti habis disuntik bius, tidak bisa digerakkan sama sekali. Ucok duduk dari tidurnya untuk melihat keadaan kakinya itu. Beberapa kali dia mencubit betisnya, bahkan sampai mengukulinya dengan tangan, tapi tidak terasa apapun, alias mati rasa. Dia melingkis celana hingga ke lutut dan setelah diterangi dengan senter HP, di bagian betisnya terdapat bekas cengkraman tangan yang merah.
Melihat itu Ucok benar-benar kaget. Ini bekas tangan siapa? Perasaan dari tadi aku gak merasa megang betis sama sekali. Celana kembali diturunkan. Kemudian dia kembali ke posisi tidur. Dia menganggap mungkin mati rasa di kakinya ini karena efek suhu dingin dan bekas tangan itu karena dia tadi memukul-mukul kakinya sehingga meninggalkan bekas itu. Tidak lama kemudian terdengar jelas ada suara wanita yang sedang tertawa serak dari sebelah tendanya. Mendengar itu Ucok kaget. Ini suara apa lagi? Niat hati ingin menengok keluar, tapi tidak berani. Di sisi lain kakinya ini mati rasa, tidak bisa digerakkan sama sekali. Tidak lama kemudian terdengar suara Santi berteriak minta tolong. Mas Haki, Mas Beren, tolong. Mendengar itu, Ucok segera membangunkan Beron dan yang lain. Ron, bangun, Santi minta tolong. Mereka pun bangun dan segera menuju ke tenda cewek untuk melihat keadaan Santi kecuali Ucok. Karena dia masih tidak bisa menggerakkan kakinya, terlihat Santi ini sedang ketakutan di dalam tenda. Dan Ratna, dia sedang kejang-kejang sambil ketawa dengan suara serak. Ratna kesurupan. Dengan cekatan, Haki meminta pada temannya untuk memegangi kedua tangan dan kedua kakinya Ratna. Tapi kekuatan mereka kalah, tidak mampu memeganginya. Di saat mereka sedang sibuk memberi Ratna bantuan, tiba-tiba seluruh badan Ucok ini merasa sangat berat. Seluruh badannya dingin dan tidak bisa digerakkan sama sekali, seperti membeku. Melihat Ucok tidak ikut ke tenda cewek, Baron memanggilnya ke tenda. Cok, bantuin sini Ratna kesurupan. Sorry Ron, badanku mati rasa, gak bisa bergerak sama sekali. Ucap Ucok menggigil. Kenapa emangnya? Gak tahu, ini udah coba berdiri tapi gak bisa. Lalu Baron berinisiatif untuk meminta bantuan ke pendaki lain. Satu tenda dia datangi dan penghuninya mau membantu. Di dalam tenda, Ratna masih kejang-kejang dan matanya ini terus melotot. Haki coba berinteraksi dengan sosok yang masuk ke dalam tubuh Ratna. Belum sampai Haki bertanya, kenapa? Tiba-tiba Ratna duduk dengan tegak dan menunjuk ke arah tenda satunya sambil bilang, dia sudah kurang ajar sama saya. Haki kemudian bertanya, dia siapa? Temanmu, dia menantangku. Aku tidak terima. Ucap sosok itu sambil terus menunjuk ke arah tenda satunya. Mendengar itu Baron mikir, di tenda satunya cuma ada Ucok. Apa mungkin yang dimaksud adalah Ucok? Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosok yang ada di dalam tubuh Ratna keluar dengan sendirinya dan tubuh Ratna langsung lemas. Haki langsung mendatangi tenda satunya untuk mengambil minyak kayu putih di tasnya dan meminta pada yang lain untuk membuatkan Ratna teh hangat. Di tenda satunya, dia melihat Ucok ini sedang menggigil kedinginan. Melihat keadaan Ucok yang seperti itu, Haki berteriak memanggil Baron. Baron, sini sebentar. Dengan cekatan, Baron langsung datang dan dia juga kaget melihat keadaan Ucok yang seperti itu. Jadi waktu itu Ucok ini merasa dingin di sekujur tubuhnya. Seluruh badannya ini rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan jarum. Untuk bergerak saja dia tidak bisa. Di sini Haki sudah mengira kalau yang dimaksud sosok itu adalah Ucok. Tapi dia tidak tahu apa yang sebelumnya dilakukan Ucok sampai sosok itu bilang menantangnya. Beberapa sleeping bag diselimutkan ke tubuh Ucok, tapi kondisinya tidak juga membaik. Haki sempat berinisiatif untuk turun meminta bantuan, tapi sama Mujib dilarang, karena itu akan membahayakan dirinya juga nanti. Akhirnya mereka berinisiatif untuk merebus air hangat dan dimasukkan ke dalam botol, kemudian air itu diletakkan di antara tubuh Ucok. Di sisi lain dari tenda satunya terlihat Ratna sudah membaik. Seringkali dia bertanya, apa yang barusan terjadi, tapi mereka tidak memberitahunya kalau dia habis kesurupan. Yang Ratna tahu sekarang, Ucok kondisinya seperti itu. Haki dan yang lain mengucapkan terima kasih pada pendaki lain yang menolongnya tadi dan mempersilahkan mereka untuk lanjut istirahat. Malam itu mereka tidak tidur
untuk memastikan kondisi Ucok yang masih terus menggigil kedinginan. Di sini mereka saling bertanya, kenapa Ucok bisa jadi seperti ini dan kenapa sosok tadi bilang tidak suka dengan salah satu temannya. Memangnya apa yang sebelumnya dilakukan Ucok? Mereka tidak ada yang tahu. Malam itu mereka lalui tanpa tidur hingga menjelang subuh. Perlahan Ucok bisa mengendalikan tubuhnya. Dia minta tolong pada Baron untuk mengambilkan air minum. "Ron, ambilin air minum dong," ucap Ucok sambil berusaha duduk. Rasa dingin yang dirasakan Ucok perlahan mulai hilang. Kaki kanan yang tadinya mati rasa pun perlahan sudah bisa digerakkan. Dan tidak terasa, pagi pun tiba. Pagi itu Baron bertanya pada Ucok apa yang telah terjadi. Dan Ucok pun menjelaskan pada mereka tentang apa yang sudah dia lihat dan dia rasakan. Termasuk sosok nenek yang menatapnya tajam ketika yang lain sedang cari kayu. Mendengar penjelasan dari Ucok, Haki menyimpulkan kalau mungkin sosok itu tidak suka karena di sepanjang perjalanan naik tadi malam, Ucok ini terus-menerus mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak disukai oleh sosok itu. Termasuk bau anyir dan orang yang mandi di sungai. Ditambah lagi menurut Ucok, dia sempat melihat sosok nenek tua dan terus menatapnya. Bisa jadi sosok itu merasa tidak suka dan merasa ditantang oleh Ucok. Pagi itu Haki membuat keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Tapi sebelum mengambil keputusan itu, dia minta persetujuan pada teman-temannya. Kalau kita balik turun aja gimana? Soalnya kondisi Ucok tidak memungkinkan untuk lanjut ke puncak. Next time kalau mau kesini lagi, kapanpun aku bakal anter deh. Mereka semuanya menurut. Lagian, gunungnya juga tidak akan pindah kemana-mana. Yang terpenting adalah keselamatan Ucok. Pagi itu mereka mengemasi barang-barangnya dan akan kembali turun. Sebelum berjalan turun, tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih pada pendaki yang sudah membantunya semalam. Ucok yang masih belum sepenuhnya fit digandeng oleh Haki. Sambil digandeng itu, Haki berbisik pada Ucok, "Mas, nanti di sungai yang semalam katanya ada orang mandi. Kamu minta maaf ya." "Aku gak berani, Mas." "Tenang aja, nanti aku temenin." Singkat cerita sampailah mereka di sungai tersebut. Tak sampai di situ, Haki meminta pada yang lain untuk jalan duluan pelan-pelan. Mujib yang sudah tahu dengan maksud Haki mengajak yang lain untuk lanjut jalan duluan dengan pelan. Kemudian Haki bertanya pada Ucok di mana semalam dia melihat orang yang sedang mandi. Ucok memberitahunya. Setelah itu mereka berjalan menuju ke tempat itu. Sesampai di situ Haki berucap, "Mbah permisi, kami minta maaf. Kalau teman saya ini ada salah, kita tidak ada maksud untuk menantang." "Iya mbah, saya juga minta maaf," susul Ucok. Setelah kata-kata itu diucapkan, mereka pamit untuk kembali turun. Tidak lama perjalanan turun mereka bergabung lagi dengan rombongannya. Singkat cerita sampailah mereka kembali di base camp. Tanpa lama-lama di base camp, mereka lanjut berkendara pulang menuju ke rumah Haki. Sebelum sampai di rumah Haki, mereka berpisah dengan Ratna dan Santi. Sesampai di rumah Haki, Ucok menceritakan semua kejadian yang dialaminya itu secara detail pada Haki, Baron, dan Mujib tentang sosok wanita yang sedang mandi di sungai itu, yang mungkin itu adalah sosok nenek yang dilihat Ucok di pos 4. Dia juga memperlihatkan bekas cengkraman tangan di kakinya itu ke mereka yang masih membekas hingga saat itu. Haki juga bilang pada Ucok kalau malam itu Ratna sempat kesurupan dan sosok yang ada dalam tubuh Ratna itu bilang kalau dia tidak suka dengan Ucok. Setelah mengalami kejadian itu, Ucok tidak mau lagi mendaki gunung karena kapok. Baru pertama kalinya mendaki sudah mendapat masalah seperti itu. Tapi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Ucok dan yang lain, bahwasanya sebisa mungkin kita harus menjaga perilaku kesopanan selama kita mendaki gunung, karena gunung itu tidak lepas dari hutan dan hutan itu tidak lepas dari mereka yang hidup di sana.